Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'du. Para pemirsa Al-Kimia yang dimuliakan oleh Allah, di pada hari ini kita akan membahas hadis kedua dari kitab Mawa'idul Usuriyah, ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abi Bakar rahmatullah alaih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di malam hari ini memberikan kemanfaatan dan keberkahan kepada kita sekalian, sehingga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajirur raji rahmatullahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal abidil muqtiti. Ibnu Mas'ud meriwayatkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang pengecut yang mengharap rahmat Allah itu lebih dekat kepada Allah minal abidil muqniti, dibanding seorang hamba Allah yang memutuskan rahmat Allah. Saya ulang karena agak berat hadisnya. Al-fajirur raji rahmatallahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal abidil muqniti. Seseorang pengecut yang berharap rahmat Allah itu lebih dekat kepada Allah dibanding hamba Allah yang memutus rahmat Allah. Al-muqnit itu orang yang memutus rahmat Allah. Maka dari itu lanjutan hadis ini, qala akhbirna Zaid bin Aslam an Umar anna rajulan kana fil umamil madiyati yajtahidu fil ibadati wa yusaddidu ala nafsihi wa yaqnatun nasa min rahmatillahi ta'ala thumma mata. Ada keterangan yang diriwayatkan oleh Zaid bin Aslam dari Umar, ada seorang laki-laki dari umat yang terdahulu itu memperbanyak ibadah. Dia itu fil ibadah. Wa yusaddidu an-nafsi, dan dia selalu meningkatkan kualitas ibadahnya. Namun orang ini yaqnatun nasa min rahmatillahi ta'ala, memutus rahmat Allah, memutuskan para manusia dari rahmat Allah. Kalau orang Jawa bilang nyengit lah. Nyengit nggak Jawa. Kaloman medit doake, nggak mau berbagi, punya tenaga kuat, nggak mau menolong, punya waktu luang, nggak mau hadir
dan seterusnya. Intinya, ya qunatun nas min rahmatillahi ta'ala. Orangnya ahli ibadah. Yajtaridu fil ibadah wa yusaddidu an nafsi. Ahli ibadah dan selalu memperbaiki kualitas ibadahnya, namun memutuskan rahmat Allah. Tuma mata. Faqala ya Rabbi ma li indaka. Ini meninggal. Terus tanya, ya Rabbi ma li indaka. Wahai Tuhanku, apa yang kau berikan kepada saya? Lalu Allah menjawab, an-naru, api neraka. Sontak terkejut. Qala ya Rabbi fa'aina ibadati wa ijtihadi. Wahai Tuhanku, aina ibadati, di mana ibadah saya yang banyak dulu? Wa ijtihadi, dan jerih payah saya soal meningkatkan ibadah saya ketika saya masih hidup. Kualitas ibadah saya selalu saya perbaiki. Mana pahala dari ibadah saya itu? Jawab Allah, faqala kunta taqnatun nas min rahmati fid dunya. Allah menjawab, engkau memutuskan manusia dari rahmatku ketika engkau hidup di dunia. Fa'ana aqnatuka al-yaum min rahmati. Maka saya memutuskan kepadamu pada hari ini dari rahmatku. Karena engkau pada saat hidup di dunia memutuskan kepada manusia dari rahmatku. Engkau memiliki banyak hal yang saya titipkan kepada engkau. Tapi engkau telah memutuskan semua itu, maka dari itu sekarang saya memutuskan terhadapmu dari rahmatku. Ini keterangan yang disampaikan oleh Zaid bin Aslam. Ya, kayaknya keterangan ini agak berat kalau perlu saya sampaikan, dan sontak hal ini akan mengena pada kalangan atas, menengah ke atas, yang telah mendapatkan rahmat dan bergelimang rahmat Allah. Hadis ini perlu diingat dan akan mengena, istilah saya, menengah ke atas. Tidak mungkin hadis ini akan mengena kepada menengah ke bawah kepada orang-orang fuqara masakin, yang mana fuqara masakin ini ya tidak memiliki apa-apa, dimiliki cuma ya, kehidupan saja. Harta tidak begitu memiliki, karena tidak memiliki harta yang cukup sehingga badannya kurus. Dari kurus itu terkadang juga ya sakit-sakitan. Ya banyaklah punya hidup serba kekurangan. Ini tidak akan mengena hadis ini pada orang-orang yang seperti itu, tapi hadis ini akan orang yang menengah ke atas yang mendapatkan rahmat dari Allah, bahwasanya kita sekalian yang dirahmati Allah, mendapatkan limpahan rahmat dan titipan dari Allah, dimintakan untuk memberikan kepada sesama agar tidak terputus rahmat Allah ketika nanti
kita sekalian berada di alam akhirat. Ini sebagaimana kata terakhir, kunta taknatun nas min rahmati fid dunya wa ana taknatukal yaum min rahmati. Engkau ketika hidup di dunia memutuskan dari manusia pada manusia dari rahmatku ketika hidup di dunia. Oleh karena itu sekarang saya memutuskanmu dari rahmatku. Itu pertama. Berikutnya, ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan lam ya'mal khairan qattu illa tauhidah. Falamma hadarahul maut qala li ahlihi idan ana mitu fa akhrikuni finnar hatta tad'uni ramadan thumma daruni fil bahri fil yaumir rih faf'alu fa idan huwa fi qabdatillahi ta'ala qala Allah ma hamalaka ala ma fa'ala qala ma khafatuka waghfira lahu biha wa huwa lam ya'mal khairu qattun illa tauhid. Berikutnya diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu Nabi. Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang tidak mengamalkan amal salih atau tidak punya amal kebaikan sama sekali illa tauhid, kecuali tauhid, mengesahkan Allah. Falamma hadarul maut, ketika orang itu meninggal, qala li ahli, dia berpesan kepada keluarganya, idan ana mitu fa'harkuni binnar hatta tad'uni ramadan. Ketika saya meninggal nanti, saya minta engkau membakarku sampai menjadi debu. Setelah itu tumadaruni fil bahri, saya minta engkau membuangnya di laut, fi yaumir rih, di hari yang mana itu anginnya kencang. Jadi karena debu ya, dibuang di laut, di bawah angin, kan berpencar dan jatuhnya di laut. Intinya tidak sampai debu itu berkumpul jadi satu. Jadi dihembus angin kencang, jatuh di laut, ya, terpisah-pisah. Maka fa'alu, maka dilakukan oleh keluarganya tadi, dilakukan seperti pesannya. Fa'idan huwa fi qabdatillahi ta'ala. Meskipun begitu, akhirnya dia dalam genggaman Allah Ta'ala. Qala Allah, ma hamalaka ala ma fa'alta. Apa yang engkau lakukan sampai segininya kamu ini? Kenapa kamu melakukan dan berpesan kepada keluargamu seperti ini? Qala ma khafatuka. Saya takut kepada engkau ya. Saya ini tidak punya amal baik sama sekali. Saya hanya takut kepada Allah. Allah langsung mengampuni. Karena rasa takutnya kepada Allah ini. Bahwa lam ya'mal khairan qattu illa tauhid. Orang ini
tidak punya amal baik sama sekali kecuali mengesahkan Allah. Ini merupakan pesan besar bahwasanya takut kepada Allah itu mengalahkan segala sesuatu. Ketauhidan itu merupakan pokok inti dari kehidupan kita sebagai seorang hamba adalah mengesahkan Allah. Kita meyakini bahwa Allah lah yang maha besar. Allahu Akbar. Ini satu keterangan yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Wa ala hadha hikayatu anna rajulan mata ala ahdi Musa alaihissalam. Berikutnya Syekh Muhammad bin Abi Bakar ini menceritakan, menulis sebuah cerita ada seorang laki-laki yang meninggal pada masa Nabi Musa alaihissalam. Fakarohan fakari hunnas waslahu wa dafnahu li fasikihi. Fakarihan nas min fakarihan nas waslahu wa dafnihi li fasikihi. Orang itu tidak senang atau tidak mau memandikan, tidak mau mengkuburkan karena ya saking nakalnya, saking fasiknya. Fa'akhadhu birijlihi wa tarahu fi masbalati. Ketika orang ini meninggal, orang itu tidak mau menyentuh. Kakinya dibuat sepak bola. Jadi orang Jawa dijejeki ambek sikil. Jadi ditempaki, dibuang dengan kaki ke tempat sampah. Karena saking nakalnya, tangannya saja tidak mau menyentuh. Sampai orang ini, jadi orang saya ini dijejeki, ditempaki. Ya, di bawah dengan kakinya ke tempat sampah. Fa'auhallahu ta'ala ila Musa alaihissalam. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa qala ya Musa mata rajulun fi mahallati fulanin fil mazbalah wa huwa waliyun min awliya'i wa lam yughsalhu wa lam yukaffinuhu wa lam yadfunuhu. Wahai Musa, ada seorang laki-laki yang meninggal di tempat fulan, di tempat sampah. Orang ini sekarang berada di tempat sampah. Wa huwa waliyun min awliya'i. Orang itu merupakan kekasih dari para kekasihku. Padahal penduduk setempat itu tidak mau menyentuhnya. Jadi digiring dengan kakinya, diarahkan ke tempat sampah. Kakinya tidak mau menyentuh karena saking nakalnya, saking tidak baiknya orang ini. Tapi Allah menyebut waliyun wa huwa waliyun min awliya'i. Orang itu kekasihku dari kumpulan para kekasih. Walam yahsalhu walam yukafinu. Penduduk sana tidak mau memandikannya dan juga tidak mau mengkafaninya. Walam yadfunuhu, dan tidak mau mengkuburkannya. Fadhab anta fasilhu wa kafinhu wa shalla alaihi. Engkau pergi ke sana, kamu cari di tempat sampah itu,
mandikan, kafani, dan sholatkan, watfanhu, dan makamkan. Itu waliyun min awliyai. Itu kekasihku dari golongan di para kekasih. Akhirnya Faja'a Musa alaihissalam ila tilkal mahallah wa sa'alahum 'anil mayyit. Nabi Musa datang dan tanya terhadap perkara yang tadi diperintahkan oleh Allah. Faqalu lahu mata rajulun fi sifati kada wa kada. Ya, ada orang laki-laki yang meninggal dengan sifat seperti ini, seperti wa innahu kana fasikon mu'alinan. Orang itu orang fasik, orang yang dilaknati oleh Allah. Fil mazbalah, dia sekarang ada di tempat sampah. Wa huwa waliyun min awliyai. Watfan faja Musa. Faqala aina makanahu. Di mana tempatnya? Fa inna Allah Ta'ala auha ilayya. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan wahyu kepadaku. Li'ajlihi, karena orang ini tadi. Qala aw'allimuni makanahu. Tolong tunjukkan di mana tempatnya. Fadhabu. Falamma ra'ahu Musa alaihissalam matruhan fil mazbalah wa ahbarahun nas an suyafalihi naja Musa rabbahu. Ketika Nabi Musa pergi ke sana dan menemukan tempat yang bersangkutan berada di tempat sampah dan dia benar-benar terbuang di tempat sampah dan para manusia memberikan kabar tentang su'i afwalihi, kejelekan yang dilakukan Nabi Musa. Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Rabbi ilahi amartani bidafnihi wassalati alaihi wa qawmuhu yashaduna alaihi syarran. Ya Allah, Engkau memerintahkan kepadaku untuk mengkuburkan orang ini, mensolati orang ini, sedangkan penduduk setempat yasyaduna alaihi syarran. Penduduk setempat itu bersaksi bahwa orang ini orang jelek. Fa anta a'lamu minhum bis-sana'i wat takbir. Engkau adalah zat yang lebih mengetahui dari kaum yang telah memberikan kesaksian ini. Hingga engkau telah sana ya ngelem memberikan penghormatan kepada orang ini. Fahallahu ta'ala ilaihi ya Musa. Sadaqa qawmu fima haqaw anhu. Allah memberikan keterangan kepada Nabi Musa. Benar apa yang diceritakan penduduk tempat itu, Musa. Benar. Fima haqaw anhu. Apa-apa yang diceritakan oleh penduduk tempat itu benar. Orang itu haqaw anhu min su'i afali. Dia ini orang yang buruk amalnya. Ghairu annahu tasaffa ilayya inda wafatihi bitalasati asya. Cuman selain daripada itu, dia ini mendapatkan pertolonganku ketika meninggal dunia karena 3 perkara.
Lau sa'ala biha minni jami'ul mudhnibin min khalqi la'a'taitu. Andaikan engkau tanya tentang 3 perkara itu terhadapku, seluruh orang-orang pendosa itu, makhluk saya yang ahli dosa itu, akan saya berikan, akan saya maafkan. Bagaimana arhamuhu waqad sa'ala nafsuhu. Bagaimana saya tidak merahmati, tidak memberikan belas kasih sayangku. Betul. Saya tidak mengampuninya. Sedangkan yang bersangkutan itu memohon. Orang yang ahli pendosa tadi memohon kepadaku. Wa ana arhamur rahim. Dan saya ini adalah zat yang maha belas kasih. Ketika hambaku memohon, masa saya tidak memberi? Sedangkan saya ini arhamur rahim. Qala Musa ya Rabbi ma la. Wahai Tuhanku, apakah 3 perkara? Qala Allah Ta'ala. Allah menjawab, lamma danat wafatuhu qala ya Rabbi anta ta'lam minni. Ketika dia mendekati kematian, orang tersebut mengatakan kepadaku, ya Rabbi anta ta'lam minni. Wahai Tuhanku, engkau lebih mengetahui dariku. Ini kuntu artikibul ma'asi wa kuntu akrahul ma'syata fi qalbi. Sesungguhnya saya ini selalu berbuat maksiat. Wa kuntu akrahul ma'syata fi qalbi. Sedangkan saya ini tidak suka untuk berbuat maksiat di dalam hatiku. Engkau mengetahui tentang itu. Ini rada greget ngajane. Omongane wong iki. Kalau dipikir-pikir, dia ini mengatakan kepada Allah, wahai Tuhanku, engkau lebih mengetahui dariku. Bahwasanya engkau mengetahui saya ini selalu berbuat maksiat, dan engkau juga mengetahui sebenarnya saya tidak suka untuk berbuat maksiat. Lakin ajtami'u fiya salatu khisal. Tapi saya berkumpul dengan 3 seseorang hatta irtakabtul ma'siyata ma'karahatil ma'siyah fi qalbi. Sehingga saya ini selalu melakukan maksiat. Padahal saya ini sebenarnya di hati saya tidak suka untuk berbuat maksiat. Biasanya ini ya teman ya selalu mengajak untuk berbuat maksiat padahal dirinya tidak mau berbuat. Awwaluha hawa nafsi. Pertama, saya ini memiliki hawa nafsu. Warrafiqus dan teman yang buruk. Wa iblisul laknatullah. Dan godaan iblis. Jadi saya berbuat maksiat itu alasannya hawa nafsu, teman buruk, dan iblis. Sebenarnya ya ketbian jawabannya. Sekarang pun orang berbuat maksiat ya karena itu. Dan alasannya ya logis, ya masuk akal. Ya, orang berbuat maksiat ya karena godaan nafsu, tidak mampu membendung nafsu.
didorong temannya buruk. Bilang, ayo wis, sudah lakukan, ngapain lama-lama. Iblisnya memberikan semangat. Ya sejak dulu ya 3 itu yang bergerak. Loh, ini menjadi alasan orang ini. Iblis laknatullah alaih. Wahada salah satu qatni. Nah, ini 3 perkara ini yang membuat saya berbuat maksiat. Qatni fil maksiati fa innaka ta'lamu minni. Sedangkan engkau itu mengetahui tentang aku, ma'akulu wafil. Apa yang saya katakan ini benar, itu alasan yang saya miliki. Maka dari itu saya mohon ampunan kepada engkau. Engkau hendaknya mengampuni kepadaku. Itu alasan pertama. Pasani, qala ya Rabbi innaka ta'lamu bi anni irtakabtul ma'siyah. Wa kana maqami ma'al saqati. Wahai Tuhanku, engkau mengetahui sungguhnya saya ini selalu berbuat maksiat. Dan tempat saya itu, tempat duduk-duduk saya, pergaulan saya, itu dengan orang-orang yang nakal, orang-orang yang fasik. Walakin tuhibbu suhbatas sholihin. Tetapi saya ini sebenarnya lebih menyukai bergaul teman-teman yang solih. Wazuhdahum, dan para hambamu yang ahli zuhud, yang penuh dengan kehati-hatian. Wal muqamu ma'hum, dan saya ingin duduk dengan mereka. Itu lebih saya sukai. Saya bersama bergaul dengan orang soleh, orang-orang zuhud, dan duduk bersama mereka. Karena ahabba ilayya minal fasikin. Itu semua itu lebih saya sukai daripada saya ini bergaul dengan orang fasik. Tapi tempat saya ini, desa saya, kampung saya, tempat saya ini orang fasik. Andai kan ada orang soleh itu lebih saya sukai. Itu alasan kedua. Alasan ketiga, lisatu qala ilahi innaka ta'lamu minni anna salihin kanu habba ilayya minal fasikin. Wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau mengetahui dariku bahwasanya orang-orang soleh itu lebih saya sukai dari orang-orang yang fasik. Hatta law istakbalani rajulani salihun wa talihun laqaddamtu ajatas salih ala talih. Saya ini lebih suka orang salih dibanding orang yang fasik, ya Allah. Hingga andaikan engkau hadapkan kepadaku seorang laki-laki yang salih dan orang tolih. Nah, ini bedanya tipis. Orang salih, orang bagus. Orang tolih itu orang yang jelek. Salih bagus, kalau tolih itu jelek. Andaikan engkau hadapkan kepada saya ini seorang laki-laki solih atau orang tolih, maka yang saya dahulukan untuk saya bantu adalah orang yang solih. Laqaddamtu hajatas solihi anit talih, alat talih. Maka saya akan mendahulukan hajatnya orang solih dan akan mengalahkan hajatnya orang tolih. Qala fi riwayati Wahb bin Munabih
Ini diterangkan dari riwayatnya Wahab bin Munabbih. Qala ya Rabbi law afauta wa ghafarta dzunubi yafrahu awliya wa anbiya'uk. Wahai Tuhanku, andaikan Engkau memaafkan, mengampuniku, dan memberikan pengampunan kepadaku, maka akan bahagia para wali-walimu dan para nabimu. Wa yahzanus syaitanu aduwi wa aduwuka. Akan menjadi susah para setan, yang mana setan itu adalah musuhku dan musuhku. Walau azabtani bidzunubi. Andaikan engkau itu menyiksa kepadaku dengan dosa-dosaku. Yafrahus syaiton. Yang bahagia setan. Wa a'wanahu. Wa a'wanu. Asyaiton wa a'wanu. Dan beberapa teman-temannya setan. Wa yahzanul anbiya wal awliya. Akan susah para nabi dan para wali. Wa inni a'lamu anna farahal awliya'i ilaika ahabbu min farahis syaitani. Saya mengetahui kalau kebahagiaan para wali-walimu itu lebih saya sukai dibanding kebahagiaan para setan dan juga teman-temannya. Faghfirli. Oleh karena itu, berilah ampunan kepadaku. Allahumma innaka ta'lamu minni ma aqul. Ya Allah, sesungguhnya engkau itu mengetahui dariku terhadap apa yang saya katakan. Engkau lebih mengetahui. Warhamni wa tajawaz anni. Maka dari itu, saya harapkan engkau memberikan rahmatmu kepadaku dan memberikan ampunan kepadaku. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala farahimtuhu wa ghafartu. Allah merahmatinya. Saya memberikan rahmatku kepadanya dan memberikan ampunanku kepadanya. Farahimtuhu wa ghafartuhu lahu wa tajawaztu anhu, dan saya memberikan maaf kepadanya. Fa inni ra'ufun rahimun. Maka sungguhnya saya ini zat yang memiliki belas kasih. Khosatan liman aqraba bidzambi baina yadaya. Zat yang memiliki belas kasih tertentu terhadap orang yang selalu mendekatkan diri dan memohon, mengakui segala bentuk kelemahannya dan mengakui dosa-dosanya di hadapanku, kata Allah, baina yaday wa hadza aqarra bidzambi faghfartulah. Itu saya mengetahui dosa-dosa yang salah yang dilakukannya dan saya mengampuni. Pada jawaztuhu anhu, dan memberikan ampunan kepadanya. Ya Musa, if'al ma amartuka. Wahai Musa, lakukan apa yang sudah saya perintahkan kepadamu. Fa ini afiru bi hurmatihi. Sesungguhnya saya ini mengampuni bi hurmatihi, orang yang
hormat kepadanya. Liman sholat ala janazatihi wa hadara. Allah juga memberikan ampunan kepada orang-orang yang mensolatkan jenazahnya dan hadir untuk memakamkan. Jadi Nabi Musa diberi untuk merawat kekasih Allah dan orang yang ikut hormat mensolati dan hadir di dalam pemakamannya akan mendapatkan ampunan dari Allah. Padahal hum yasyaduna annahum su'ul af'al. Para penduduk masyarakat setempat itu bersaksi bahwa orang itu amalnya itu sangat buruk. Tapi menjelang kematiannya yang bersangkutan mengakui segala bentuk dosanya dan melakukan pertaubatan kepada Allah. Sehingga orang tersebut mendapatkan ampunan dari Allah. Kembali lagi pesan ini, al-fajirur roji rahmatallahi ta'ala rabbillahi ta'ala minal abidil mukmin. Seorang pengecut yang berharap rahmat Allah itu lebih dekat kepada Allah dibanding hamba-hamba Allah yang memutus rahmat. Hati-hati. Sementara ini banyak orang yang berpandangan dirinya merasa mulia, paling baik di antara teman-temannya, dengan penuh kesombongan. Dengan pesan ini, hati-hati, jangan-jangan malah justru nanti di akhirat itu berbalik. Orang-orang yang dikatakan tidak baik itu melakukan pertobatan sebelum mendekati kematian. Sedangkan orang-orang baik itu, naudzubillah min dzalik, dengan penuh kesombongan sehingga jauh dari naudzubillah. Kita mohon perlindungan, dijauhkan dari sifat-sifat yang tidak baik itu. Kita tetap menjadi orang baik dan husnul khatimah. Itu bagus. Baik dekat dengan Allah, taubat dengan Allah, hingga ajal menjemput. Dan orang-orang yang tidak baik, mudah-mudahan segera diberikan hidayah oleh Allah, kembali ke jalan yang lebih baik. Akhirnya semua kita sekalian kembali di hadapan Allah dalam posisi husnul khatimah. Ij'alna, jadikanlah kita semua husnul khatimah, orang yang baik di akhirnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.